Selamat datang di 66,6 FM, tempat di mana mimpi berganti menjadi mimpi buruk dan kegelapan menceritakan cerita terdalam. Jika teman-teman ingin membaca secara langsung, silakan klik link yang ada di deskripsi. Tulisan ini berasal dari nadisafa blogspot.com. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi sehingga Anda tidak akan ketinggalan setiap episode misteri yang kami sajikan. Bagikan channel kami kepada teman-teman yang juga suka merasakan sensasi horor. Gue adalah seorang admin sebuah blog misteri yang terkenal. Gue suka banget membuat kisah-kisah horor dan menantang diri sendiri untuk mengingali di tempat yang katanya angker dan tentu saja berhantu. Menurut gue, semua urban legend dan kisah misteri yang meluas di masyarakat itu hanya desas-desus warga sekitar saja, semacam ucapan jempol belaka. Walaupun gue adalah seorang penulis blog misteri yang suka dengan konten horor dan semacamnya, sebenarnya gue nggak percaya kalau hantu itu benar-benar ada. Gue yakin bahwa hantu-hantu yang mereka semua sebut menyeramkan, berbahaya, dan mengerikan itu sebenarnya adalah fantasi dan ketakutan mereka yang berlebihan, sehingga mereka dapat menciptakan sosok bayangan dari pikiran mereka sendiri. Kemudian, sosok ciptaan itulah yang mereka anggap sebagai hantu. Menurut gue, percaya pada hantu adalah pemikiran yang enggak banget untuk manusia yang hidup di zaman yang sudah benar-benar maju dan mengedepankan rasio realitas. Malam ini gue belum tidur. Jarum jam menunjukkan pukul 2 jarum. Detiknya bergerak dalam kegelapan. Ruangan kamar menerima sedikit cahaya remang dari lampu di teras yang menerobos tirai jendela kamar. Ini, suara detik jarum jam terdengar lebih nyaring dari biasanya. Bahkan gue bisa mendengar napas gue sendiri di tengah kesunyian malam ini. Gue masih terjaga. Kebiasaan begadang ini sudah tidak ada obat lagi. Hal terkadang gue butuh waktu lebih lama untuk tidur. Ketika gue kelelahan, tapi ujung-ujungnya tetap sama. Gue hanya bisa tidur setelah jam 3. Belakangan ini, gue sibuk dengan pekerjaan di kantor, sampai gue gak sempat untuk memeriksa komentar dari penggemar setia blog gue. Gue juga beberapa hari belakangan gak mempublikasikan postingan yang baru, karena memang belum ada waktu. Bukan masalah gue gak bisa menyempatkan diri untuk mengurus blog, tetapi tanggung jawab gue gak hanya mengurus blog saja. Gue juga punya kerjaan yang gue prioritaskan, yang mana pekerjaan itu memakan waktu yang sangat banyak. Terkadang, saat pekerjaan sudah selesai pun, energi gue justru sudah habis terkuras. Malam ini, gue sempatkan diri untuk memeriksa keadaan blog gue saat ini. Lumayan kerjaan untuk mengisi waktu luang gue, karena kebetulan malam ini mata gue masih kuat untuk melek beberapa jam ke depan. Sebelumnya gue gak afdol kalau gue memantau blog tanpa ditemani secangkir kopi dan sebatang rokok. Bangun dari tempat tidur, lalu berjalan ke arah pintu. Tangan gue terulur untuk menarik gagang pintu kamar, lalu menariknya sampai daun pintu terbuka perlahan. Sedikit demi sedikit, daun pintu menampilkan keadaan ruang tengah yang kosong, sepi. Hanya diterangi dengan cahaya remang-remang yang menerobos tirai jendela. Biasanya, gue mematikan seluruh lampu kalau gue akan pergi tidur. Dan hanya lampu kamar mandi yang gue biarkan menyala. Tetapi malam ini, dan ruang tengah yang cukup gelap agak membuat gue merinding. Sejujurnya gue gak terlalu suka yang kegelapan, apalagi kesepian tanpa sang kekasih. Alah, gue melangkah keluar dari kamar yang nyaman. Di depan pintu gue bisa melihat bayangan diri gue sendiri pada layar TV selebar 20 inch. Kemudian gue berjalan melintasi ruang tengah yang sunyi tanpa menyalakan lampu. Karena letak saklar begitu jauh dari tempat gue berdiri, sunyi. Derap langkah kaki terdengar di telinga gue sendiri. Berjalan melewati sofa yang panjang, membelakangi pintu kamar, lalu berbelok ke arah pintu dapur yang nyekap antara dapur dan ruang tengah. Cahaya di dapur lebih terang daripada ruang tengah, walaupun masih tetap remang-remang cahayanya. Bisa cahaya dari lampu kamar yang terletak di kamar mandi, terletak di ujung ruang dapur memberikan penerangan yang cukup untuk dapur seukuran 2x2 meter ini. Sehingga gue nggak perlu menyalakan lampu dapur lagi. Gue membuka pintu lemari penyimpanan makanan. Suaranya berderit mengisi kesunyian malam itu. Kedua tangan gue terulur untuk mengambil sebungkus kopi dari dalamnya. Kemudian gue meraih sebuah gelas smoke kesayangan gue yang merupakan hadiah
Gelas muk itu adalah gelas muk berwarna putih dengan gambar logo blok pada kedua sisi di sebelah gagangnya. Gue suka banget dengan muk itu, walaupun ada banyak muk berjajar di rak, tapi gue yang pasti akan mengambil muk putih itu. Suara kresek terdengar nyaring saat gue membuka bungkusan kopi. Suaranya agak mengganggu sebab gue jadi tahu betapa sunyi keadaan malam ini. Gue benar-benar sendirian tanpa kawan. Gue berdeham untuk memecah keheningan, kemudian bersenandung kecil untuk meredam kesunyian. Gue tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas muk. Dapur tiba-tiba gelap gulita selama 1/sekian detik. Bahkan gelapnya hanya mirip seperti satu kedipan mata. Gue terkejut. Cepat dia menoleh ke samping kiri tepat ke arah pintu kamar mandi yang terbuka. Lampu kamar mandi masih menyala saat gue melirik ke arah kamar mandi. Gue termenung sejenak. Beberapa pikiran datang sesaat sebelum gue menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Untuk memastikannya, gue melangkah ke arah kamar mandi. Gue ulurkan kepala gue melewati kusen pintu dan melirik ke arah langit-langit kamar mandi. Cahayanya lebih redup dari biasanya. Mungkin ini saatnya untuk mengganti lampu yang ada di kamar mandi. Gue kembali ke pantry dan melanjutkan kegiatan gue yang baru saja diinterupsi. Hari ini gue gak terlalu santai dan lebih terburu-buru. Gue menyambar gagang mug, lalu menempatkannya di bawah keran dispenser berwarna merah. Bunyi suara gelembung air di dalam galon memecah keheningan beberapa saat. Gue bersiul sambil memperhatikan gelembung air di dalam galon bergerak ke atas. Permukaan air panas perlahan mulai naik memenuhi gelas mug. Tiba-tiba panci jatuhan dari tumpukannya. Keras suara dendingannya membuat gue terperanjat. Jantung gue terasa seperti mau loncat keluar dari mulut gue. Gue langsung menoleh kepala ke arah panci yang berserakan di atas lantai dekat pintu yang mengikat antara ruang tengah dan dapur. Loh, dan gue entah pada siapa. Jadi bikin kaget aja lu. Dengan segera, gue letakkan gelas muk di atas pantry sambil mengelus dada dan mengatur ritme napas gue yang tersengal karena kaget. Gue berjalan ke arah panci-panci yang berserakan dan memungutnya satu persatu. Saat gue mencodongkan badan gue ke depan untuk meraih panci di lantai, sekelebat bayangan muncul di sudut kanan pandangan gue. Bayangan itu muncul dengan singkat dan bergerak dari arah kamar gue melintasi ruang tengah. Kemudian bergerak menuju arah televisi di seberang pintu kamar. Mata gue mengikuti pergerakan bayangan itu. Kemudian bayangan itu menghilang saat menembus dinding ruang tengah. Gue mengecek kedua mata gue dan punggung tangan untuk memastikan apa yang akan gue lihat. Namun, hanya ruang tengah yang gelap dan kosong tanpa ada jejak apapun yang bisa gue lihat. Bergegas gue pungut semua panci dan gue rapikan di tempat semula. Tanpa pikir panjang, gue langsung berdiri dan menyambar sendok kecil dan mug yang berisi kopi tapi belum diaduk. Gue melangkahkan kaki meninggalkan dapur sambil memutar kepala sendok searah dengan gerakan jarum jam. Ketika gue melintasi ruang tengah, mata gue menelusuri setiap sudut ruangan untuk mencari sosok bayangan yang tadi gue lihat. Gue memandang ke arah dinding yang berada di belakang televisi sejenak. Apa yang barusan gue lihat? Apakah itu hantu? Mana mungkin, gak ada namanya hantu. Pas itu hanya imajinasi gue aja. Gue hanya kelelahan karena kurang istirahat. Gue berbalik badan, kembali melangkahkan kaki menuju ke kamar. Dan gue menutup pintu kamar dengan rapat tanpa menguncinya. Gue meletakkan segelas kopi di atas meja. Meja itu terletak di dekat jendela aku yang tertutup di depan. Gue sengaja meletakkan meja di dekat jendela karena gue terbiasa merokok sambil bekerja atau sekedar berselancar di dunia. Gue geser sebagian tirai yang menutupi jendela lalu menarik tuas besi pada jendela untuk membuka jendela. Kaca dan besi yang bersinggungan terbuka dan menciptakan suara kepek. Udara malam yang dingin semilir menembus celah jendela. Isi sirkulasi udara di kamar gue. Gue menyalakan laptop berwarna silver lalu duduk sambil mengangkat satu kaki untuk bertumpu di atas kursi. Layar laptop menyorotkan cahaya di tengah kegelapan kamar. Silau. Gue sulut satu batang rokok yang berjepit di antara kedua bibir, sampai kepulan asap menyembur dari celah mulut dan lubang hidung. Gue isap ujung batang rokok. Mouse kecil hilang dalam genggaman tangan besar gue saat gue mengarahkan kursor di layar. Sambil menjepit batang rokok di mulut, gue mengetik alamat domain blog gue. Kemudian halaman blog pun muncul. Gue baca satu persatu komentar dari pembaca setia blog gue. Sekali gue isap ujung rokok, setiap kali mulut gue terasa asam. Kak, bahas hantu tentang blogger dong. Katanya hantu blogger nyata. Bahas gue.
Min, pernah dengar hantu blogger kagak? Katanya dia bakal teror orang yang bahas tentang dia di blog. Bani kagak lau. Dan lu suka uji nyali kan? Buat hantu blogger kayak kalau lu beneran diganggu sama hantu blogger, yang di Maria, lu memegang gelasmu lalu menghisap kopi yang sudah tak terlalu panas. Jujur gue terlalu lama, gak usah aja di dunia maya, dan gue belum pernah mendengar tentang kisah hantu blogger. Kisah penasaran gue mulai terpancing. Gue mencari tahu siapa itu hantu blogger. Setelah membaca segala kisah yang diceritakan oleh blogger lain, menarik. Mereka bercerita tentang semua teror atau bahkan kesan saat mencoba mengkorek cerita tentang hantu blogger. Gue bisa memanfaatkan keyword ini untuk menekan jumlah pengunjung blog gue dengan sedikit dramatisir. Sebelum gue mulai mengelus hantu blogger, gue harus mencari sumber terpercaya agar informasi yang gue sampaikan kepada pembaca bukanlah hoax. Walaupun nantinya gue akan sedikit memberi bumbu dramatisir, setidaknya gue harus bermain sedikit lebih rapi. Gue langsung membuka tab baru dan mencari kisah-kisah tentang hantu blogger dari berbagai sumber. Beberapa situs muncul dalam mesin penelusuran. Sebagian besar menceritakan tentang pengalaman saat diganggu hantu blogger ketika sedang menulis kisah tentangnya. Namun semua kisah itu gak cukup buat gue. Gue perlu banyak informasi tentang hantu blogger. Bagaimana asal mula kisah ini berawal, siapa dia, dan mengapa dia bisa disebut sebagai hantu blogger. Gue menghabiskan beberapa puluh menit untuk menelusuri tentang hantu blogger dan membaca berbagai situs yang membahas hantu blogger. Penelusuran gue terhenti saat gue menemukan alamat domain blog yang katanya adalah blog milik si hantu blogger. Awalnya gue nggak langsung percaya dengan link itu, karena gue takut kalau ternyata link itu adalah link virus atau clickbait dan semacamnya. Tapi setelah menelusuri web, gue semakin yakin kalau link yang tertera di sana bukanlah link hacker atau semacamnya. Jadi gue memberanikan diri untuk membuka link yang tertera pada postingannya. Tab baru terbuka mengarah pada sebuah situs blog yang terlihat sederhana dan penuh dengan postingan cerita sehari-hari. Mirip seperti sebuah buku harian yang dapat diakses oleh peselancar dunia maya. Beberapa postingan pada blog milik hantu blogger, gue baca satu persatu dari postingan yang terlama. Tulisannya mirip seperti seorang yang sudah ahli dalam permainan seni bahasa. Gue juga beberapa kali tercengang setiap membaca tulisannya. Gaya bahasanya tingkat tinggi, seperti seorang sastrawan. Gue menghisap batang rokok yang semakin lama semakin pendek sambil membaca seluruh isi tulisannya di blog. Ada hal yang mengganjal dari seluruh postingan yang gue baca. Isi dari seluruh postingan kebanyakan adalah kesedihan dan keputusasaan. Gue gak tahu seberat apa beban hidup yang dia rasakan. Tetapi kalau saat itu gue ada di sana bersama dia, gue ingin memeluknya. Sejauh yang gue pahami dari isi blognya, gue menyimpulkan bahwa hantu blogger memiliki kisah hidup yang amat menyedihkan. Gue menyesap lagi kopi yang tersisa setengahnya di dalamnya. Gue membuka laman entry untuk menuliskan kisah hantu blogger. Mata gue mulai terfokus pada layar laptop dan jari-jari gue mulai bergerak menari di atas tombol keyboard. Beberapa saat kemudian angin berhembus cukup kencang. Angin dingin menyeruak masuk ke dalam kamar sehingga tirai jendela melambai-lambai. Gue bangkit dari tempat duduk untuk menutup jendela. Sesaat sebelum mendorong tuas besi untuk menutup jendela, gue berhenti untuk mengintip pada celah jendela. Samar-samar terlihat seorang perempuan berdiri seorang di tepi jalan yang disinari cahaya temaram. Apakah itu tetangga sebelah yang baru saja pulang lembur? Gue pikir begitu. Gue tak acuh, gue dorong tuas besi, dan jendela pun tertutup rapat. Gue kembali duduk tanpa menutup tirai jendela. Gue bersiap melanjutkan tulisan gue. Sial, gue menatap layar laptop dengan penuh muatan keluar dari mulut gue. Tulisan gue tiba-tiba berantakan karena disisipi banyak huruf F. Mengapa keyboard harus error di saat seperti ini? Kan, gue menghela napas lalu mengisap kopi hingga hanya tersisa ampasnya saja. Gue rapikan tulisan gue dengan penuh kesabaran. Setelah tulisan gue kembali rapi, gue melanjutkan tulisan gue. Jemari gue kembali menari di atas keyboard sampai beberapa saat kemudian mata gue mulai terasa berat dan jari-jari gue juga mulai terasa lelah. Gue menoleh ke arah jarum dinding. Jarum jam menunjukkan pukul 3 dan menitnya menunjuk pada angka 2. Gue merenggangkan sendi-sendi dari gue lalu kembali terfokus pada laptop di depan gue guna melanjutkan tulisan gue. Gue tetap memaksakan diri walaupun beberapa kali mulut gue terbuka lebar karena mulai mengantuk. Gue tambahkan kecepatan jari-jari untuk mengetik tulisan gue agar lebih cepat selesai. Mata gue tiba-tiba terbelalak saat sebuah tangan tergelur dari belakang melewati bahu gue. Jarinya yang panjang dan pukulnya yang tajam menunjuk pada sebuah kata.
bisikan terdengar di telinga gue, membuat gue mundur. Typo bang. Napas gue tertahan, jari-jari gue beku seketika dan perut gue merasa tegang. Mata gue tetap terpaku ke arah layar laptop. Tidak sedikit pun ada keinginan untuk berlari. Gue terlalu takut untuk menoleh ke belakang karena gue yakin itu bukan manusia. Rumah ini hanya dihuni oleh gue sendirian, gak ada orang lain. Gue pun menelan ludah dan bersusah payah guna membasahi tenggorokan gue yang kering. Setelah gue bergelut dengan segala ketegangan, tangan itu bergerak mundur dan menghilang dari pandangan gue. Gue gak tahu pasti apakah itu dia sudah pergi atau belum, tapi tangan itu sudah menghilang. Gue memang takut, tapi rasa penasaran gue lebih besar. Gue kembali menelan ludah dan mengumpulkan nyali untuk memeriksanya. Sumpah ini pertama kalinya gue percaya kalau hantu itu ada. Gue memutar kepala ke belakang perlahan, perut gue mencelus, bola mata gue bergerak, memutar untuk memeriksa setiap sudut ruangan. Kosong, tak ada apapun, siapapun. Menapas lega, rupanya semua itu hanya halusinasi gue karena suasana asal sedang manipulasi kisah hantu blogger. Gue pun memutar kepala gue untuk kembali menatap layar laptop. Sesaat sebelum memandang ke layar laptop, sekelebat bayangan menarik perhatian gue. Gue pun mengalihkan pandangan ke arah jendela yang gak tertutup tirai. Bahwa telapak tangan menempel di jendela, dan di antara kedua telapak tangan itu terdapat wajah yang menyeramkan, yang menyeringai. Gue terpanjat sampai kursi yang gue duduk terpental ke belakang. Gue terjengkang dari kursi, dan tergesa-gesa gue bangkit dan berlari tunggang kelanggang ke arah pintu untuk menyambar gagang pintu. Setelah gagang pintu gue pegang dengan erat, gue tarik gagang pintu berulang kali sekuat tenaga. Tetapi pintu sama sekali gak terbuka seolah terkunci. Tangan gue berkeringat dingin saat memegang gagang pintu. Kaki gue gemeteran dan lemas untuk berdiri. Sosok itu masih menyeringai seram di depan jendela, tepat di kamar gue. Keringat dingin bercucuran membasahi pelipis gue, dan berdebar kencang seolah mau loncat. Kaki gue lemas dan gue gak sanggup lagi untuk berdiri. Dengan penuh ketakutan, gue hilang kesadaran di dalam kegelapan. Kelopak mata terbuka. Gue mengedipkan kelopak mata gue untuk menstabilkan cahaya yang masuk ke mata. Kamar gak segelap dari malam. Cahaya matahari menembus tirai hijau yang menutupi jendela. Hari sudah pagi. Gue bangkit dari tempat tidur gue. Gue merenung sejenak sambil duduk di tepian kasur. Gue mencoba mengingat kejadian semalam. Bola mata gue bergerak memutar untuk memastikan semua posisi barang-barang di kamar gue tetap ada pada posisi sebelumnya. Kamar gue rapi, gak berantakan seperti tadi malam. Gue rasa kejadian itu hanyalah sebuah mimpi dan semua itu gak nyata, atau memang benar-benar tidak ada. Gue bangkit dari tempat tidur lalu berjalan ke arah jendela untuk membuka tirai. Namun langkah gue tiba-tiba berhenti saat melihat layar laptop menyala dan menampilkan sebuah halaman blog yang tidak asing bagi gue. Sebuah halaman postingan dengan judul Meet and Greet Prison terpampang pada layar laptop. Gue mengira itu adalah hasil penulisan gue semalam yang belum selesai saat gue sedang mengulik kisah hantu blogger. Gue mengurungkan niat untuk membuka tirai jendela lalu duduk di kursi. Gue baca perlahan-lahan seluruh isi postingan dari judul sampai isinya. Gue baca dengan teliti, paragraf demi paragraf, kalimat demi kalimat, kata demi kata. Pokoknya dia pernah memberi sebuah hadiah berupa muk putih kepada idolanya, dan dia menyampaikan bahwa dia ingin mempunyai blog yang terkenal seperti milik idolanya. Pada postingannya tertulis, "Aku ingin bertemu dengan Radit Wijaya suatu saat nanti, walaupun aku sudah mati." Gue terkejut, nama lengkap gue tertulis di sana. Berulang kali gue baca kalimat itu untuk memastikan kembali bahwa gue gak salah baca. Apakah nama idolanya sama dengan nama gue? Gue penasaran, gue menebak kalau dia menulis postingan itu setelah berlangsungnya acara Meet and Greet. Gue kembali menggeser ke halaman bagian tanggal postingan ini dipublikasikan. God damn. Tanggal postingan itu bersamaan dengan digelarnya acara Meet and Greet bersama sobat kaumnya. Apakah hantu blogger ini adalah penggemar gue? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Ini pasti semuanya kebetulan. Gue menutup laptop, mematikan mesinnya terlebih dahulu. Tangan gue berusaha memijat pelipis gue. Gue pun menggelengkan kepala gue dengan cepat untuk melupakan apa yang baru saja gue baca. Gue bangkit dari tempat duduk, lalu tangan gue mencengkeram tirai hijau dengan kuat. Gue perlu udara segar untuk menenangkan pikiran gue sendiri. Gue tarik tirai sampai terbuka dengan cepat. Gue terpanjat
Saat mendapati noda bekas telapak tangan tercetak pada jendela,